Bertemu kembali dengan BA Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita masuk pada muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk topik pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasti semua pada ingat ya, sila Pancasila itu ada berapa dan apa isi-isinya. Baik, kita akan kupas tuntas satu persatu pengamalan sila Pancasila dari setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang melambangkan dengan bintang. Bintang itu kita lihat sudutnya ada 5. Itu melambangkan kalau pada awalnya itu kemarin melambangkan bahwa agama Indonesia ada 5 yang diakui. Ditambah sekarang ditambah dengan 1 aliran kepercayaan. Nah, berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai intisari dari nilai ketuhanan. Jadi dengan nilai ketuhanan ini diharapkan bangsa Indonesia itu memiliki tingkah laku yang benar, adil, dan baik. Karena agama itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih tertib, lebih teratur. Oke. Nah, bagaimana pengamalan sila Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya bisa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Kemudian membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain. Artinya antara agama yang satu dan agama yang lain tidak ada saling mengejek atau menghina. Bahkan harusnya saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda, dan tidak mengganggu teman ketika teman sedang beribadah. Malah kalau boleh ketika kita tahu teman kita waktunya beribadah, kita ingatkan gitu. Itu contoh pengamalannya. Selanjutnya, tidak memaksakan orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Karena setiap orang pasti menganggap agama atau kepercayaan yang benar, maka itu tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Artinya setiap agama pasti menganggap agamanya benar. Jadi kita tidak boleh paksakan karena kita menganut agama A, kita paksakan teman kita untuk ikut agama kita. Tidak ya. Kita harus menghargai, menghormati mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Next, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Artinya karena itu agama yang lebih sedikit atau lebih banyak, jadi kita bedakan. Dan tidak boleh menghina agama atau kepercayaan orang lain, karena itu akan menimbulkan disintegrasi nasional. Artinya akan menimbulkan kesenjangan, akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan perbedaan, perpisahan. Nah, jadi itu beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang intinya tadi seperti di awal dikatakan bahwa sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa itu membimbing tingkah laku warga negara yang benar, adil, dan baik sesuai dengan nilai ketuhanan. Oke, next, yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diberi lambang dengan bintang, dengan rantai. Kalau kita lihat rantainya ada yang petak, ada yang bulat, itu menunjukkan ada perbedaan namun ada kesatuan. Nah, berdasarkan sila kemanusiaan adil dan beradab ini, tingkah laku manusia itu harus berdasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Artinya memanusiakan manusia, ada saling menghargai antara hak asasi manusia yang satu dan manusia yang lain. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi persamaan derajat. Itu inti dari sila kedua. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Dengan ikhlas berarti kita tidak memberitahu aku sudah tolong dia, atau mungkin kita membantu tapi kita foto atau kita publikasikan. Itu terlihat seperti tidak ikhlas ya. Jadi mari kita menolong orang lain yang terkena musibah dengan ikhlas.
Semakin tersembunyi itu, tidak ketahuan orang, ya pasti pahalanya lebih baik ya, tidak perlu dipublikasikan gitu. Kemudian memberi bantuan baik dana, pakaian atau makanan kepada korban bencana alam. Jadi ketika kita mendengar ada korban bencana alam, mari kita mencoba membantu, baik dana, pakaian atau makanan. Kalau misalnya ternyata kita tidak mampu, atau mungkin karena kita masih sekolah tidak mampu memberi bantuan, boleh kita ikut berbagi, membantu mereka dengan melalui doa supaya para korban bencana alam itu dapat dikuatkan atau dapat dihuburkan. Itu juga bentuk dari tanda prihatin kita, tanda empati kita terhadap orang yang mengalami musibah. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua lainnya adalah tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa orang lain lebih unggul, tidak merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Seperti tadi dikatakan di awal, sila kedua itu memanusiakan manusia, ada persamaan derajat. Jadi tidak merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Ada saling menghormati, mencintai sama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Oke, next, contoh pengamalan sila kedua lainnya adalah mengakui semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun media sosial. Bullying ini seperti penghinaan atau mungkin penyiksaan, baik secara fisik ataupun juga dengan perkataan. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengejek teman kita atau mengejek orang lain, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun media sosial, itu kita sedang melakukan bullying terhadap dia. Dan sila kedua itu melarangnya. Karena apa? Karena kita sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Oke, itu dan masih banyak lagi contoh-contoh sila kedua lainnya. Next, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin yang sangat lebar, yang menaungi dengan bangsa Indonesia yang sangat lebar ini, yang sangat banyak, sangat besar. Kemudian juga akar yang kuat yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh ya, bersatu. Kemudian ranting-ranting yang akar-akar nafas yang bergelantungan menunjukkan adanya berbagai perbedaan di Indonesia, namun Indonesia tetap satu. Nah, berdasarkan sila Persatuan Indonesia ini, maka warga negara harus didasarkan pada integrasi nasional, artinya ada kebersatuan, ada persatuan, tidak melihat perbedaan. Oke, contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengembangkan sikap cinta tanah air. Siapa lagi yang cinta negara kita kalau bukan kita? Nah, misalnya bukti bahwa kita mencintai tanah air kita adalah membeli produk dalam negeri. Selain itu, kita juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Seperti kita mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain, kepada negara lain. Nah, dari kecil kita mari belajar budaya bangsa supaya kita ada tumbuh cinta di dalam diri kita. Karena apa? Indonesia ini sangat kaya dengan berbagai perbedaan. Jadi perbedaan itu membuat indah. Oke, next, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Ingat, tanpa pamrih. Jadi ketika kita menolong orang lain atau rela berkorban untuk orang lain, jangan diingat-ingat. Kalau ada kata pepatah bilang, ketika tangan kananmu berbuat kebaikan, tidak perlu diketahui tangan kirimu. Seperti menolong orang lain terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Ingat, karena kita juga belum tentu tidak mengalami musibah atau hal yang lain. Jadi kita perlu saling menolong. Ingat, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, contoh pengamalan sila ketiga lainnya adalah tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya apa? Karena untuk kepentingan kita pribadi, kita melupakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Contohnya menggunakan posisi dan jabatan dan kedudukan untuk kepentingan orang banyak. Misalnya ketua kelas menggunakan posisi untuk memimpin kelas agar lebih tertib, tapi bukan ketua kelas menggunakan posisinya untuk kesenangan dirinya. Itu tidak baik, itu tidak benar ya.
Jadi yang benar adalah ketika seorang pemimpin menggunakan posisinya untuk kesejahteraan orang banyak, untuk kesejahteraan kebersamaan semuanya. Oke, next. Pengamalan sila ketiga lainnya adalah tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan atau memecah belah persatuan bangsa. Jadi ketika kita menerima berita atau ketika kita membaca berita yang menyebar yang mengandung mancing permusuhan atau pemecah belah, mari tidak usah kita sebarkan. Jika kita menemukan hal demikian, mari kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu juga tidak curang dalam mendukung pilihan pejabat publik. Artinya ketika kita nanti usia 17 tahun, kita punya hak untuk melakukan memberikan suara kita dalam memilih. Mari kita tidak berlaku curang. Siapa lagi yang mencintai bangsa kita kalau bukan kita? Siapa lagi yang membangun bangsa ini kalau bukan kita? Jadi mari tanamkan dari dalam diri bahwa kita harus bersatu, mencintai perbedaan, menghargai perbedaan. Oke, next sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini dari awalnya tradisi bangsa Indonesia ini adalah hewan yang suka menolong. Contohnya saja, misalnya ketika waktu zaman dahulu belum ada traktor, yang membantu para petani dalam membajak sawah itu dibantu oleh banteng ya, ataupun kerbau. Jadi ini sebagai hewan yang melambangkan yang memiliki rasa sosial. Oke. Nah, jadi pada sila keempat ini tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Oke, bagaimana lebih jelasnya? Mari kita lihat contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan itu baik untuk orang lain. Jadi ketika ada orang lain berpendapat, mari kita hargai. Jangan kita paksakan, apalagi sampai membenci ketika orang lain itu berpendapat. Oke, next. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Artinya gini, ketika kita ada persoalan, mari kita coba musyawarahkan. Kalau ternyata musyawarah itu tidak mencapai kata mufakat, boleh dipakai cara voting, ya kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, penyelesaian yang disepakati bersama. Artinya gini, ketika ada persoalan tadi, kalau kita coba musyawarahkan, kita akan cari sumber masalahnya apa, kenapa ini terjadi. Nah, lalu dicari bagaimana menyelesaikannya. Nah, selain itu juga harus menerima hasil musyawarah dengan ikhlas. Artinya ketika ada musyawarah, ada diskusi, dan ada hasil yang diputuskan, mari kita terima dengan hasil yang dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada istilah aku tidak ikut rapat, aku tidak ikut diskusi, aku gak usah melakukannya, melaksanakan hasil diskusi. Tidak ada seperti itu. Jadi pengamalan sila keempat mengajarkan kita untuk saling menghargai dalam menyampaikan pendapat, kemudian juga menerima hasil musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke, next. Contoh pengamalan sila keempat lainnya adalah ikut memberikan suara dalam pemilu. Ini kalau yang sudah berusia 17 tahun ke atas, 17 tahun yang punya hak untuk memilih. Nah, bagi yang dipilih yang udah mendapat amanah harus menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih. Jadi jangan memanfaatkan jabatannya atau tugasnya itu untuk kesenangan diri sendiri. Itu contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya lagi adalah berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Ingat, jika ada kesalahan, namun harus dengan sopan dan tetap taat peraturan. Artinya gini, ketika kita melihat pimpinan kita atau atasan kita ada kesalahan yang menurut kita ada kesalahan, mari kita coba menyampaikannya tapi dengan sopan dan tetap taat peraturan. Tapi ketika misalnya sudah diberikan penjelasan dan ternyata akhirnya penjelasan itu ternyata benar, mari kita belajar menerimanya seperti tadi di awal tadi.
Jangan paksakan kehendak kita dan pendapat kita kepada orang lain. Oke, itu sila keempat. Sekarang kita lanjut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan kebutuhan pokok dari kita sehari-hari. Pokok berarti wajib ada. Pakaian, makanan itu wajib ada. Nah, pada sila kelima ini, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Nah, kenapa dipakai lambang padi dan kapas? Artinya keadilan itu menjadi hal pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, mari kita coba lihat contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Artinya gini, kita jangan marah-marah ketika hak kita tidak kita terima, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Artinya gini, sebagai seorang siswa jangan marah-marah, aku kok nggak diajar, aku nggak digini, tapi dia sendiri tidak ada niat atau tidak ada usaha menghormati guru misalnya. Atau mungkin ketika seorang anak siswa menuntut haknya untuk memperoleh nilai, tapi dia sendiri tidak pernah mengerjakan tugas, tidak hadir atau tidak juga mengikuti ujian, bagaimana guru akan memberikan nilai gitu. Jadi tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Oke, next. Berlaku adil terhadap teman. Misalnya tidak memilih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Artinya kita tidak hanya berteman dengan orang yang kaya saja, atau orang-orang yang tampan saja, atau orang-orang yang cantik saja. Tidak. Kita berlaku adil kepada teman. Oke, kemudian memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Memilih orang yang akan diberi bantuan berdasarkan perasaan pribadi dapat melukai orang lain. Artinya ketika kita menolong orang, jangan pilih kasih ya. Kemudian selanjutnya, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Artinya gini, ketika kita melakukan kesalahan, mari berjiwa besar mengakuinya dan meminta maaf. Jangan harga diri dipertahankan, apalagi melemparkannya kepada orang lain. Oke, next. Nah, apa sih dampaknya ketika kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dampak yang pertama adalah terjadi ketenangan jiwa, karena hubungannya dengan Tuhan terjaga. Ini berhubungan dengan sila pertama tadi, terjaga dengan baik. Perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. Artinya ini berhubungan dengan sila pertama tadi. Kalau tadi ada saling menghargai antar agama, kemudian kita melaksanakan agama kita dengan sungguh-sungguh, nah tentunya konflik atau persoalan antar agama itu akan diminimalisir, akan semakin berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Oke, next. Apalagi dampak dalam mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya akan timbul rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga kehidupan semakin jadi harmonis. Seperti di sila kedua tadi, menolong orang yang membutuhkan. Tentu ketika kita ditolong, kita akan merasa sayang dengan dia, kita akan berterima kasih. Nah, ketika ada rasa terima kasih, kita ucapin terima kasih, kita menghargai dia, tentu akan tumbuh lagi rasa kasih sayang lagi di antara mereka. Jadi dengan mengamalkan sila Pancasila, rasa kasih sayang itu akan tumbuh satu sama lain. Dan tentunya kalau sudah seperti itu, kehidupan menjadi harmonis, tidak lagi terjadi pertengkaran atau keributan. Oke, next. Terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Ini ada hubungannya dengan yang contoh yang kedua tadi, bahwa dengan kita saling mengasihi, menyayangi, maka akan harmonis. Setelah harmonis akan terjadi kerukunan. Nah, tentunya akan membawa dampak yang baik buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Next, terpenuhnya seluruh kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. Otomatis kalau kita sudah saling menghargai, kemudian saling menolong, kemudian saling memperlengkapi, dan kita bersatu, tentunya
akan terpenuhi semua kebutuhan, karena tidak ada perbedaan antara A dengan B, dan tidak ada saling menghina antara A dan B atau satu sama lain. Jadi tentunya pasti terpenuhi semua kebutuhan dan kepentingan bersama. Oke, next, tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Artinya sekalipun mungkin dia lebih kaya atau satu lebih miskin, tapi tidak ada ketimpangan atau perbedaan yang mencolok. Karena apa? Saling memperlengkapi tadi, saling menghargai tadi, saling menyayangi tadi, gitu ya. Indah sekali ya kalau mengamalkan sila Pancasila. Oke, baik, terima kasih. Semoga materi ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan dapat dipahami. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan sila Pancasila lainnya yang dapat kamu kembangkan, karena bukan hanya ini saja, bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Dan yang pasti ketika kita melaksanakan Pancasila sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka akan terjadi kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke, sampai ketemu lagi di materi BA Channel selanjutnya. Bye-bye.